Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Falih Ahmad dari kelas 1 D3 Teknik Informatika A dengan NRP 012 atau NRP lengkapnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum 3 tentang operasi file dan struktur direktori. Nah, langsung saja saya lanjut ke percobaannya. Nah, di sini kita bisa lihat dasar teori, pokok pembahasan, operasi file, struktur direktori, dan lain-lain yang sebelumnya sudah kita pelajari di praktikum sebelumnya. Nah, ada atribut file, RW, tentang tipe, izin akses, jumlah link, pemilik grup, dan lain-lain. Oke, saya langsung saja lanjut ke percobaan 1 tentang direktori. Nah, kalau kita ingin melihat direktori home, bentar, PWD. Pertama kita menggunakan PWD dulu. Kenapa? Karena PWD ini tuh fungsinya untuk mengecek sedang berada di mana direktori kita saat ini. Posisi kita berada di direktori yang mana. Nah, ternyata kita sedang berada di direktori home dan user. Maksudnya di dalam akun user. Lalu gimana caranya melihat direktori home? Menggunakan perintah echo home atau echo ini tuh untuk menampilkan ya, echo seperti print kalau dalam bahasa pemrograman. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Lalu selanjutnya untuk melihat masuk ke parent directory dan masuk ke home directory, gimana caranya? Kita bisa menggunakan perintah seperti cd untuk berpindah directory atau change direction. Nah, kita cek dulu pwd. Nah, ternyata kita awalnya sedang berada di home. Lalu saat saya menggunakan cd titik, nanti kita akan berpindah kemana? Tetap ke home. Kenapa gitu? Karena cd titik ini tuh melambangkan kita ingin berpindah ke direktori kita saat ini. Jadi ya sama saja gitu. Pindah ke sini. Ya emang udah di sini. Pindah ke sini. PWD. Aduh, PWD kita ngecek lagi. Nah, ternyata masih tetap, karena memang nggak pindah beritanya. Beritanya itu suruh tetap situ. Lalu coba perintah lain. Nah, cd titik titik. Gunanya apa cd titik titik ini? Cd titik titik ini gunanya untuk berpindah ke direktori yang satu tingkat di bawah direktori ini. Berarti kalau dari direktori user tadi ke VBox user, kalau dipencet cd titik titik maka akan pindah ke direktori home. Coba saya ls. Nah, maka akan muncul user kita tadi. Tadi saya sebelumnya berada di direktori ini, tapi saat saya pencet cd titik titik maka saya akan pindah ke bawahnya lagi atau ke sini, ke home. Lalu gimana caranya balik ke awal? Karena tadi sudah turun satu direktori. Lalu cara balik ke awal gimana? Bisa menggunakan cd saja. Nah, kalau cd saja dia akan langsung kembali ke awal tadi atau ke home. PWD. Nah, ke awal. Lalu membuat direktori. Nah, kalau mau bikin direktori itu biasanya kita pakai mkdir atau make direction. Sama ini ada cd dulu. cd swiggle atau cd garis bengkok-bengkok ini tuh sama saja dengan cd saja. Jadi nanti dia akan auto balik ke awal. Nah, karena kita tadi sudah di awal ya, jadi sama saja. Lalu kita coba make direction atau membuat direktori baru A, B, C. Nah, ini kita bikin 3 direktori namanya A, B, dan C. Kalau di sini ada A/D, maksudnya gimana? Maksudnya kita bikin direktori di dalam direktori. Jadi nanti di dalam A ada direktori B. Seperti itu. Ini juga A/E, maksudnya nanti di dalam direktori A ada E juga. Lalu lanjut B, F, dan A atau D, A. Nah, ada A, D, A ini maksudnya gimana?
Nah kalau ada A di A seperti ini atau ada 3 langsung seperti ini, maka nanti dia itu artinya kita membuat direktori berada di dalam direktori yang sedang berada di dalam direktori lagi. Jadi nanti kita bikin direktori A, dan di dalam direktori A itu ada direktori D, dan di dalam direktori D itu ada direktori A lagi. Langsung saja kita coba ls. Nah, nggak boleh besar ya, ls. Nah, ini muncul direktori A, B, C. Lalu saya coba cek ke dalam R, tadi kan ada di dalam A ya, LSA. Nah ternyata benar, di dalam A itu ada D dan E sesuai perintah tadi, ini A/D dan A/E. Lalu kita cek di dalam D nya, katanya di dalam D nya ada A nya, ini ls. Bentar. Oh salah, saya belum masuk ya. Kita masuk ke A dulu, masuk ke A. Nah di dalam A kan ada D dan E, lalu masuk lagi ke D. Nah ls. Nah ternyata di dalam D benar ada A. Nah sebenarnya bikin direktori ini sudah dilakukan di praktikum sebelumnya ya, tapi ya kita lakuin saja di praktikum yang ini. Oh iya, ini ada ls min lr, itu maksudnya lengkap, menampilkan secara lengkap. L itu long gitu, secara lengkap, opsi L. Dan R itu rekursi, menampilkan seluruh isi direktorinya hingga ke akar. Selanjutnya, kalau kita ingin menghapus direktori bagaimana? Tadi kan sudah bikin direktori pakai mkdir, lalu pengen menghapus nih sekarang. Berarti sekarang pakai rmdir atau remove direction. Coba saya ls dulu. Nah ternyata kita tadi punya 3 direktori yang baru saja kita buat. Nah saya ingin hapus B, berarti kita menggunakan mrdir B. Nah kenapa kok muncul error? Saya ingin remove B tapi ternyata muncul error. Ternyata direktori yang ingin dihapus itu gak bisa kalau ada isinya, jadi direktorinya harus kosong. Nah ini ada isinya 4, ada 4 biji di dalam D, di dalam B. 4 byte ya ini sepertinya, bukan 4, karena tadi di dalam B cuma ada 1 direktori. Nah cek dulu di dalam B, ls B. Nah ternyata di dalam B masih ada F, berarti kalau mau menghapus B harus menghapus F nya dulu baru B. Bisa menggunakan mrdir B/F B. Nah ls. Nah B nya sudah hilang, sudah terhapus karena kita menghapus dalamnya dulu. Kalau nggak gitu nggak bisa. Selanjutnya kalau apa ini, navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari direktori satu ke direktori yang lain. Nah cd dari tadi sudah kita pakai ya, cd bukannya sudah ada ya, ini sudah ada ya cd, kenapa ada lagi di sini? Ya sama saja ya, kita anggap sudah selesai. Oh itu ada cd yang baru, cda. Oh itu pindah ke a saja ya. Wah ternyata memang sama ya. Ini ada cd home user sih, ini tuh maksudnya kayak jenis-jenis penggunaan cd gitu. Bisa pakai cd ini, bisa pakai cd ini, bisa pakai cd home user C dan lain-lain. Tapi kalau pakai cd home user C ini sama saja sama pakai cd C dong, sama saja ya hasilnya. Ini kan pindah ke C, lalu cd, coba pakai cd home usernya saya vbox user karena saya pakai virtualbox masih default, lalu C. Nah, sama saja
hasilnya sama saja. Jadi menurut saya mending pakai yang CD ini aja ya, kalau memang direktorinya itu berada di dekat atau berada di atas direktori satu langkah di atas atau satu langkah di bawah, itu enak pakai CD langsung nama direktorinya. Kalau CD yang seperti ini itu enaknya dipakai misal kita itu berada di dalam CD yang jauh, kita berada di CD yang jauh nih, misal kita sedang berada di root tapi kita pengen buka C, ya bisa langsung pakai ini, oh ini ada yang ini CD user C, kenapa muncul error? Karena nggak ada home-nya dihilangin, lompat ke C nggak bisa dong, nggak boleh dong kayak gitu kan. C kan usernya itu berada di dalam home. Coba dulu apa tadi, CD user C, user ya, CD user, aduh, CD VBox user C. Nah ini nggak bisa seperti ini, nggak boleh ya, dia jadinya nggak menemukan direktorinya karena memang harusnya ada home, nggak ada direktori VBox user di root itu, nggak ada karena kita harus masuk ke home-nya dulu. Selanjutnya untuk memanipulasi file, percobaan kedua. Jadi ini itu untuk kembali ke home. Anda bisa pakai cat, menggunakan cat, lalu belokkan standar output atau std out, lalu contoh, kita bikin filenya namanya contohnya diisi membuat sebuah file, lalu Ctrl D, enter dulu ya, Ctrl D, ls. Nah sudah muncul filenya namanya contoh. Lalu di sini ada perintah cp contoh dan contoh satu. Maksudnya gimana? Maksudnya kita mengcopy dari contoh ke contoh satu. Jadi nanti akan muncul contoh satu, tapi sama, ini isinya sama dua-duanya karena copy. Ada contoh satu. Lalu bentar, cek record nyala nggak ya? Oh nyala ya. Selanjutnya ini ls-l ini sama saja ya. Kalau ls-l itu dia tampilnya itu lebih banyak aja gitu, tapi saya lebih suka pakai ls biasa karena tampilannya itu lebih gampang dilihat, hanya ada direktorinya. Selanjutnya di sini ada cp contoh A, berarti kita ngopi contoh ke A, cp contoh A, cek ls A. Nah ada contoh di A karena sudah kita copy tadi. ls-l A ini sama saja, cuma lebih lengkap. Lalu apa itu cp contoh satu ad, maksudnya itu mengcopy dua secara langsung gitu, cp contoh dan contoh satu, dua-duanya ini kita copy ke A atau D. Maksudnya gimana? Maksudnya ini tuh biar dia langsung masuk ke D, dia gak masuknya ke A karena A itu berada di dalam D. ls, nah lalu coba ls l A atau D. Nah udah di dalam D ternyata ada contoh dan contoh satu, berarti berhasil ya. Selanjutnya untuk perintah mv atau move, ini tuh gunanya untuk memindahkan file. Misal saya menggunakan move contoh
dan contoh 2. Berarti nanti contoh ini akan pindah ke contoh 2 ls. Nah, tadi kan ada contoh, sekarang tinggal contoh 1. Kemana contohnya? Contohnya pindah ke contoh 2. Jadi ini sistemnya itu kayak itu, apa itu namanya, cut ya. Kan ada copy dan ada cut. Kalau CD itu seperti, kalau CD itu seperti copy. Kalau kepencet ini tadi. Kalau CD itu seperti copy, kalau MV itu seperti cut. Coba MV contoh 1, contoh 2. Nah ini tuh sama seperti tadi, memindahkan 2 file secara langsung ke D. Dipindah ke D semua ya ini jadinya. Coba ls. Nah, loh, oh iya, D nya kan ada di dalam A. Lupa. Berarti ls minus l a atau D. Nah, udah pindah ke sini semua. Contoh 1, contoh 2. Selanjutnya perintah untuk menghapus file bisa pakai rm. Tadi sebenarnya sudah ada di atas ya, tapi itu rmdir untuk menghapus direction. Sekarang untuk menghapus file, coba cd D ini maksudnya kita akan pindah ke direktori B di dalam A. ls dulu, kita cek dulu ada apa aja isinya. Ada ini isinya, dan di sini disuruh nge-remove contoh 2. Berarti coba remove contoh 2, langsung ls lagi. Nah, hilang contoh 2 nya. Lalu nah kalau menghapus rm, ini ada rf nya, ini tuh menghapus, ini tuh perintah kuat gitu, jadi bisa menghapus seluruh isinya juga dalam directory. Coba ini ada rm-i ya. Rm-i tuh dengan konfirmasi aja sih, biasanya ada konfirmasinya. rm-i contoh. Nah ini remove figural file contoh yes gitu. Nah baru dia kehapus. Lalu rmrfac, nah itu untuk menghapus seluruh isinya juga. rm minus rf A dan C. Emang ada C? Gak ada C gak sih? Ada kan? Di dalam A ya kayaknya, atau di dalam gitu, karena RF ini tuh menghapus sampai dalamnya. Selanjutnya membuat shortcut filing dari file asal. Ini bisa pakai link, bisa pakai soft dan hard. Coba saya langsung saja echo. Halo, apa kabar? Maaf ya kalau agak lemas karena saya sedang puasa juga, tidak energik. Oh, saya bikinnya di ini, malah di D. Kenapa nggak bikin di ini aja, di home? Kalau di sini nanti bingung nyarinya kemana. Oke, pindah aja ke home, lalu tulis lagi. Nah ini ada halo txt. Lalu kita bisa menggunakan perintah ln dan hard untuk membuat hard link. Bedanya dengan soft link, kalau hard link itu dia langsung nyalin identitas
sampai identitasnya itu sama ya, sama persis dengan file aslinya. Identitas inode. Coba ln minus lalu txt hard. Coba saya ls min il itu maksudnya itu untuk memunculkan konfirmasi, keterangan konfirmasi, lalu L itu menampilkan secara lengkap. Halo txt soft hard. Oh, saya belum ln yang soft ya, makanya muncul error. Maaf ya, maaf. Nah. Soft. Coba ini. Nah, begini. Ini ln ya, ln. Oh, tadi sudah kita bikin ya yang hard. Oke, coba. Nah, ini ada soft dan ada hard ya, muncul di ls. Coba saya cat soft. Halo, apa kabar? Coba saya cat hard. Halo, apa kabar? Bedanya di itu tadi, inode-nya. Karena kalau hard itu sama persis. Kalau sekarang ini coba tambahkan file halo.txt, isi file. Apakah ada perubahan filing? Echo halo juga, lalu menggunakan append atau menambahkan tanpa menghapus file sebelumnya menggunakan notasi ini, lalu halo.txt ke halo.txt. Yes. Soft. Oh, ternyata di soft juga ganti. Jadi kalau nge-copy itu cuma di copy. Kalau nge-copy, misal saya copy halo, terus file kopiannya saya ganti. Yang di halo itu nggak ganti, yang di halo kopian. Tapi beda sama link. Kalau link dua-duanya ganti. Coba get hard. Nah, juga ganti karena dia pakai link. Kalau pakai kopian maka nggak akan ganti kalau salah satunya diganti karena memang sudah berbeda dan tidak terhubung. Coba membuat link file dari link file, berhasilkah? Coba mydir ini tuh membuat directory bernama mydir, lalu ln apa soft mydir. Ini mirip seperti tadi ya, cuman ditambahin lagi soft juga namanya, sama saja sebenarnya perintahnya. Lalu apa itu? Yang ini tinggal yang hardnya. Hard juga. Enter ls min il
atau dengan konfirmasi, menampilkan dengan konfirmasi dan lengkap karena ada R-nya. Halo.txt soft hard my dear. Ini yang baru tadi, yang barusan dibikin di dalam folder my dear. Soft juga, nama filenya soft juga, lalu hard juga, soft juga, my dear hard dot juga. Hasilnya seperti apa? Isinya halo 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 halo, nyambung seperti itu ya, kayak pointer. Oh iya, ini tuh sistemnya pointer. Lalu coba oke, atau menampilkan my dear yang di dalam my dear tadi soft juga. Nah ternyata error kalau pakai begini, tapi kalau pakai hard gimana? Juga error. Bisanya pakai ls. Selanjutnya menghapus file asal halo.txt dan efeknya pada soft link, hard link, dan turunnya. Nah tadi kan kita sudah mengelingkan si halo.txt tadi ke beberapa link ya. Nah gimana kalau misal halo.txt nya tadi dihapus, itu apa yang terjadi? Halo.txt apa yang terjadi? Minus il. Nah, ini il sama seperti tadi, masa harus dijelasin terus? Sama ya seperti tadi, my dear soft juga, my dear. Ini tuh untuk menampilkan, kita ingin ngecek isinya ya pakai ls. My dear, bentar salah ketik, my dear hard juga. Oh ternyata sepertinya masih ada ya link ya, meskipun kalau kita ls udah tidak ada ini ya halo.txt, sepertinya masih tersambung linknya. Coba cat soft. Oh tapi kalau kita cat nggak bisa, nggak ada ya cat hard, cat my dear, cek semua soft juga, dot juga. Nah nggak ada, ternyata udah hilang karena sudah terhapus filenya. Tapi linknya ini tadi kayaknya masih ada ya, ini sudah masih ada pointer-pointernya. Lalu melihat tipe file. Kenapa itu ada perintah minus L aja, ls minus L? Maksudnya gimana itu? Oke langsung lanjut saja ke file dfs dia. File div isdega. Nah ini tuh file itu digunakan untuk mengidentifikasi tipe dari sebuah file. Jadi perintah ini tuh tujuannya untuk mengidentifikasi apakah perangkat penyimpanan atau SDA itu, atau terminal, ini kan ada TTY juga, ini terminal. SDA itu penyimpanan, TTY itu terminal. Terminal itu terdeteksi sebagai block device atau karakter device. Jadi ada block device dan karakter device. Coba ini kan ada block spesial. Coba kalau yang satu ini di TTY 2. Nah ternyata dia karakter spesial, beda. Selanjutnya ke percobaan kelima, mencari dengan file. Kita disuruh mencari semua file di directory home.
dengan nama txt. Oh ini kita itu disuruh menjadi super user dulu ya. Caranya su lalu root, lalu kita masukkan password. Nah, apa bedanya? Ini tuh kita punya lebih banyak akses dan punya lebih banyak hak kalau pakai super user. Dan kalau perbedaannya itu bisa kita lihat di sini ada tulisannya root menjadi root, tadi kan user, sekarang root. Lalu ini ada yang dolar ini tuh ganti jadi pagar ya kalau kita masuk ke rootnya ini. Find place name bintang txt, lalu print. Belokkan outputnya, ini tanda pembelokan output ke myerror.txt. Ini tuh programnya ingin mencari seluruh file yang berakhiran txt lalu membelokkan hasil laporannya ke myerror. Lah, kalau ini harusnya nggak myerror ya, karena dia itu nggak ada dua di sini. Karena kalau dia ditulisnya panah saja atau output standar output, pembelokan standar output, itu dia nggak bisa nampilin error. Karena kalau mau nampilin error harus ditambahin dua di sini. Kalau defaultnya dia akan muncul outputnya malah. Coba saja ya sesuai modul. Nah, akan muncul berita seperti ini. Coba cat myerror.txt. Nah, ini tuh semua hasilnya ya. Tadi kan nggak muncul ya, kita nggak muncul di atas tadi waktu kita jalankan perintah. Yang muncul hanya notifikasi error, karena perintah yang berhasil, output yang berhasil itu dimasukkan ke dalam yang tadi myerror.txt karena menggunakan ini redirection ini. Tapi errornya nggak dibelokkan juga karena error dan output ini tuh dibedakan, jalurnya itu berbeda. Kalau error itu pakai 2, kalau output itu pakai 1. Di sini kita pakai 1, makanya yang masuk hanya yang berhasil aja. Yang error tadi nggak masuk. Coba ini apa ini? Kita ingin mencari semua file di directory dengan nama passwd dan hitung ada berapa baris. Kalau urusan dengan menghitung-hitung berarti jelas word count atau menghitung kata ya. -l untuk ini, -l itu untuk lebih lengkapnya. Kok lama? Saya pakai wc -l ya, menghitung semuanya. Tapi ini lama ya prosesnya. Memang lama kah ini? Bentar, kita tunggu sebentar saja dulu ya. Oh, ini tuh bukan kita menggunakan perintah wc -l. Nah, nanti kita berhentikan dulu. Ini tuh ini kalimatnya itu salah baca, mohon maaf. Jadi kita harus pakai find dulu. Makanya tak lama. File name ini tuh maksudnya kita itu mencari seluruh file di sistem yang berakhiran txt dan membelokkan hasilnya ke laporan.
karena kita pakai itu tadi. Bentar. Oh, kita yang pakai wordcount ya. Name password. Bentar. Exec ini tuh bisa dieksekusi gitu kan. File WC -l. Berarti ini tuh dalam perintah ini tuh kita ingin mencari file bernama passwd, lalu menggunakan opsi eksekusi atau mengeksekusi perintah WC tadi, jumlah barisnya pada file-file yang ditemukan pada file tersebut. Karena kalau pakai WC saja tadi lama sekali ya, karena kehitung semua sepertinya itu. Jadi kalau seperti ini akan lebih singkat. Seperti ini, lalu seperti ini, enter. Nah ini itu ada countnya, ada yang 6 ini bisa dilihat di sini, 6, 29, 144 dan lain-lain. Aduh, ketus ya. Lalu kalau kita ingin mencari semua file di directory home dari user dengan tipe file ini, file biasa, lalu dihapus, maka kita bisa menggunakan notasi seperti ini. Pertama ke cd dulu, cd home user, cd, kita ke user dulu. Ini perintah untuk pindah ke usernya. User kita apa? vbox user. Nah, sudah sampai sini. Lalu bentar, kita cek dulu isinya ada apa. Ada ini tadi. Nah, lalu di sini kita disuruh membuat directory baru, mkdir p1. Kita sudah membuat directory p1, cek dulu apakah ada, di mana dia. Itu ada p1 ini. Lalu kita membuat file kosong dengan touch bernama f1 ls lagi. Nah ini ada file yang warna putih, ini file ya maksudnya, file. Lalu kembali ke root cd, ini perintah untuk kembali ke root. Lalu kita ingin mencari user tadi tipe fd, lalu kita hapus. Tapi kalau gitu nggak malah hilang semua kan? Coba hilang semua nggak sih? Untuk user vbox user atau user kita type. Ini tuh maksudnya kita ingin mencari file biasa dan di directory D dan directory D, file biasa dan directory D di dalam home pengguna, lalu langsung menghapusnya. Nah, type F define dan T itu directory, lalu delete. Wah, ternyata ada yang tidak bisa dihapus ya, karena direktorinya agak kosong. Tapi yang tadi kan baru kita buatkan kosong, jadi pastinya terhapus. Lebih pastinya kita cek aja kenapa ya pakai cd home user lain-lain. Ini di sini kan pakai cd aja kan bisa sama aja. Kalau coba ls, benar. Oh enggak ya, beda ya. Kita ke home user karena kita pakai super admin sepertinya, super user di home vbox user. Wah, salah ketik. Nah, ternyata folder kita semuanya hilang. Hilang semua. Aduh, kita menggunakan perintah ini dan semuanya hilang karena memang folder atau direktori kita yang lain ini masih kosong. Saya nggak install apa-apa soalnya.
Ya nggak kehapus my dear karena tadi kita pakai praktek, tadi ada isinya ya my dear, hilang semua. Eh, coba itu pakai ls min ld p1 s1 nggak bisa diakses karena nggak ada, karena udah terhapus. Lalu coba kita misal kita ingin mencari file yang isinya kosong, berarti kita bisa pakai perintah ini, find slash find slash apa itu, type f minus empty. Benar kan? Empty ya, seperti ini. Itu kayak menfilter pencarian aja gitu, dan dia hanya akan menampilkan file kosong yang ukurannya 0 byte kayak grep, tapi ini tuh bisa tahu 0 byte kalau dia 0 byte. Wah ternyata banyak sekali ya yang kosong. Ini ada file-file seperti ini 0 byte semua ini berarti. Nah selanjutnya apa ini, ambil satu file untuk ditampilkan di layar dan cek ukurannya dengan ls-l. Coba saya ingin file ini yang paling bawah ini, nyute palette original, misal ls-l etc enggak etc nyute palette original. Nah 0 ternyata benar, memang filenya berukuran 0. Lalu misal kita ingin mencari semua file di directory home dari user dengan tipe file directory, lalu ubah hak aksesnya menjadi read semua. Coba PC di home. Di home buat pindah aja ya ini. Box user. What? Oh kita sudah di sini, kita tuh sudah di Vbox user. Ngapain? PWD cek dulu. Nah iya kita sudah di sini. Kita sudah di user, lalu kita disuruh buat directory. Kita menggunakan make direction ld minus direction d1 d2 d3 ls peneliti untuk lengkapnya, menampilkan lengkapnya d1 d3. Nah ternyata seperti ini munculnya untuk menampilkan yang lengkap tadi. Lalu cek record dulu, masih nyala nggak recordan saya. Mohon maaf ya, bentar. Oh masih. Takutnya nggak ini, soalnya takutnya nggak kerekam gitu. Saya sudah ngomong lama-lama ternyata nggak kerekam. Kemarin kayak gitu soalnya. Coba ini menggunakan perintah find home slash user kita, lalu menggunakan type di exec lagi untuk eksekusi perintah chmod 444 exec chmod 444, lalu seperti ini.
seperti ini, lalu seperti ini. Nah, ini tuh perintahnya untuk mencari file berdasarkan izin spesifiknya yang 444 itu. 444 ini tuh maksudnya kayak izin gitu. Izinnya itu read ya sepertinya. Hanya file yang hanya bisa dibaca. Nggak muncul. Sepertinya karena nggak ada file yang cuma bisa di read only ya. Karena itu nggak muncul karena saya sedang berada di ini juga super user. Sebenarnya bisa diubah semua ya, makanya nggak muncul. Coba cd home. Wah, cd home user ini lokasi kita sekarang. ls md. Nah, untuk menampilkan yang tadi ternyata masih sama saja. Coba ini mencari semua file di directory home dari user dengan akses 44 lalu jadikan dalam satu file zip. Berarti kita kalau begini degap target itu fungsinya kita bisa ini mencari file berdasarkan izin spesifik, lalu file yang kita temukan langsung diubah, dikompres menjadi zip bernama itu degap target. Tapi kan tadi kan nggak ada yang read only. Coba aja lah cd ini untuk ini ya, cv.f degap dot tar dot gz titik itu ignore. Oh ternyata ada ya, ternyata bisa ya. Nah ini degap target. Jadi ini sudah muncul. Jadi filenya yang read only tadi bisa di ini dikompres jadi degap target. Lalu benar, kita kembali ke home user dulu. Oh ditampilkan ya. Oh udah sih. Oh iya, salah saja ya. Lalu kalau kita ingin mencari semua file di directory yang berukuran lebih dari 100 MB, kita bisa menggunakan perintah tambahan bernama size. Coba di mana ya? Di directory, berarti ini di root ya. Kita mainnya di root ya. Coba ini di root ya. Find slash, oh ya ini root minus size. Nah ini tuh perintah tambahan untuk mencari file yang berukuran 100 M saja. Lalu X. Exact ini tuh untuk langsung menjalankan ls. Habis kita nemu langsung di ls atau ditampilkan. Door.
Nah, ini muncul seperti ini. Tenggorokan saya kering ya, karena puasa ya. Selanjutnya untuk perintah which ini tuh menampilkan di mana file ls-nya ya. Ini lebih simpelnya yang tadi sih, seperti find itu, cuman ini lebih simpel. Perintah ls kita ada di bin where is, ini mirip-mirip ya, where is ls. Nah, mirip-mirip ada di situ. Selanjutnya untuk percobaan ke-6, mencari file dengan locate. Jadi ada banyak sekali metode untuk mencari file ya. Tadi ada apa itu, ada which, ada where is, ada find, kemarin ada grep, sekarang ada locate. Nah, install dulu locate dan mlocate. Nah, sebenarnya nggak tahu ya kenapa di VirtualBox saya ini tadi saya coba untuk install mlocate itu nggak bisa. Saya sudah apt update, ini sudah up to date ya. Cek lagi. Nah, all package are up to date, tapi saya apt install locate itu unable to locate package mlocate, nggak bisa. Tapi saya coba yang lain, saya plocate, pakai yang plocate bisa, tapi mungkin ada perbedaan kalau di ininya, di praktikumnya ya. Ini kita menggunakan update db dulu, maksudnya itu untuk update ini, update database, memperbarui database sistem agar file yang baru dibuat tadi itu dapat terindeks atau terdeteksi dan bisa dicari menggunakan perintah locate. Saya pindah ke home. Jadi ini sudah ya, ini sudah di situ ya. Oh belum, tadi di root ya. Lalu ini di sitinya pakai tanda dolar, berarti kita keluar dulu dari super user ya. Nih. Nah, logout sudah logout. CD sudah di situ. Lalu kita touch, kita bikin file f1 f2ft f3.ft. permission. Oh, kita terkunci ya tadi ya, sepertinya gara-gara tadi ada perintah yang read only. Waduh, pakai super user aja lah, pakai super user. Nah, terkunci nih file sendiri. Permission denied. Alamak, nggak apa-apa lah. Pakai apa tadi, super user 1. Nah, super user aja. Tadi yang touch f1.ft. Suara saya habis ya. .ft f3.ft. Oh, kita malah nggak bikin di home. Oh, ini di home. Oh ya, di home. Sudah di home. Nah, kita bikin seperti ini. Lalu kita ingin mencari file di seluruh direktori Linux. Apakah berhasil? Oke, bash versi. Nah, ternyata bisa seperti ini. Nah, misal saya ingin menggunakan locate.ft. Bentar. Nah, tadi kita
Setelah bikin file ya kita touch, kita belum update, belum menggunakan update DB. Apakah work kalau menggunakan locket ini, locket.ft tor? Wah, ternyata nggak ada ya, nggak terdeteksi masihan karena belum update DB. Misal saya update DB dulu seperti ini, lalu kita locket lama, nah seperti ini, nah muncul karena sudah update DB. Selanjutnya ini ada untuk mendisplay hanya 10 baris dari awal hasil locket. Ya ini kayak konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan lah ya, sudah pernah ya sepertinya. Baris 10 lalu .txt, nah seperti itu, 10 baris ya ini, 1, 2, 3, 4, 5, agak kelihatan. Selanjutnya untuk mendisplay hasil locket ada beberapa file, bisa pakai locket -c, lalu seperti tadi .txt seperti ini. Nah ternyata ada 654 file. Nah ini ada keterangan kalau locket hanya akurat jika setelah update DB. Memang benar, karena tadi kita mau nampilin yang F1, F2, F3 ini aja perlu mencet update DB, kalau enggak kan nggak muncul. Coba saya di swiggle ini, kita emang kan udah di swiggle, kita udah di home, nggak apa-apa. Lalu coba hapus rm f1 ft, rm ini tuh maksudnya remove, f2 ft, ntar tls, oh udah gak ada ya, udah gak ada karena udah kita hapus. Lalu kalau kita ceknya pakai locket, kan tadi pakai ls ya, ngeceknya pakai ls. Kalau pakai ls udah terupdate langsung, tapi kalau pakai locket, suara saya habis. Oh dia disuruh kerut dulu ya sebelum pakai locket, kita kerut dulu. Kalau pakai locket F1 ft F2 .ft tor, tidak ada selesai ls -l karena ini di root sih. -l f1.ft kok ls nya nggak ketulis. Nah nggak ada ya, no source or avoid directory, udah hilang. Hasil locket tersebut menunjukkan masih ada padahal sudah dihapus. Tapi tadi saya pakai locket nggak ada, nggak muncul. Apa karena kita di root ya? Coba kalau kita ke sini ini. Kita pakai ini, pakai perintah yang bukan, nggak tahu ya. Ini kita tadi nggak muncul kalau pakai locket nama file ini karena saya menggunakan ininya beda. Saya nggak pakai mlocket, saya pakai plocket karena nggak fungsi mlocket di ini saya, di komputer saya. Nah kalau kita cek pakai locket ternyata memang ada, ini masih ada, padahal tadi kan sudah kita hapus, sudah pakai rm ini.
tapi saat di loket masih ada, tapi kalau di LS gak ada, nggak ada, goib. Bukan goib, tapi karena memang belum diupdate. Memang belum diupdate. Misal kita update DB, lalu kita cek lagi pakai yang tadi loket.ft, das hilang karena sudah terupdate. Itu tadi kekurangannya, perlu nggak update terus biar bisa tampil dan hilang. Atau Anda dapat menambahkan opsi E yang artinya eksis tanpa update DB. Oh ternyata bisa ya pakai E, jadi yang tidak eksis juga langsung bisa tanpa update DB. F2 kan F2 nya kan udah di remove, kok di remove lagi? Iya nggak ada lah. Nah kita bikin aja wis biar bisa fungsi ini yang di modulnya biar bisa jalan. Kan tadi udah di remove, gimana sih? Bercanda, maaf ya kalau mungkin tidak sopan. Terus S, nah ini udah ada kedua, lalu MRM, aduh, F2 FT, nggak usah yang slash itu ya karena saya memang sudah berada di situ. FT sudah tidak ada. Misal saya locate -d f2.ft, nah sudah tidak ada karena sudah di remove. Oke, jadi sekarang kita mau langsung lanjut saja ke latihannya ya. Di sini ada beberapa latihan, ada 1 2 3 4 sampai 15. Saya langsung lanjut saja. Tapi tadi saya masih di root ya ini sepertinya, karena tadi ada perintah yang ngelock itu, jadi kita nggak bisa pakai user biasa. Kita buka dulu find type di -exit chmod 755 backslash tadi kita nggak bisa pencet apa-apa ya, nggak bisa akses apa-apa kalau nggak pakai super user karena di lock. Di percobaan praktikumnya ada yang ngelock semua file. Coba, nah sudah bisa. Oke, langsung lanjut ke latihannya. Coba urutan perintah berikut. Ada cd itu ya seperti tadi, kita ke home, kembali ke home. itu untuk menampilkan di mana kita sekarang. Lalu ls ini tuh untuk menampilkan ini yang ada di direktori kita saat ini. Lalu apa itu AL, kalau ada tambahannya AL itu berarti semua ya. Kalau A itu kan all dan L itu lengkap, semua dan lengkap. Sama saja kalau digabung AL, ls min AL begini sama saja. Lalu cd titik berarti sama dengan cd biasa ini ke enggak, beda. Kalau cd biasa itu dia ke home, kalau cd titik ini tuh ke sekarang, ke direktori sekarang, jadi nggak pindah kemana-mana ya kalau pakai cd titik. pwd kita cek lagi, lalu cd titik ini tuh mundur satu direktori. Nah tadi kita kan di dalam user ya, home user, karena kita kembali ke home.
oh dicek dulu jadi titik-titik. Nah, PWD. Nah, kita di home. Lalu saya akan kembali aja biar nggak ribet. Lalu cek lagi PWD. Nah, kita kembali ke home. Lalu apa itu ls-al? Maksudnya itu semua dan lengkap. Lalu ada cd etc itu masuk ke file executable. Nah, ini ada seperti ini kalau kita ls ya, masuk ke direktori tertentu yang diinginkan lah, semuanya bisa. Lalu apa itu ls? Oh, ini kita tadi pakai ls biasa ya untuk ngecek isinya. Ini di sini disuruh pakai ls al atau semua dan lengkap. Lalu pakai operasi pipe lalu more ini tuh gunanya untuk menampilkan semuanya dengan lengkap, tapi dia itu gak langsung tampil semua ya. Nah, bisa di enter gini, enter kelamaan ya. Langsung kontrol D aja. Lalu cat itu untuk menampilkan pas WT. Tinggal kita cat pas WT. Nah, seperti ini munculnya. Lalu CD seperti ini. Balik ya ke awal, sama saja PWD. Nah, kita kembali lagi ke home dan user. Langsung lanjut ke soal nomor 2. Lanjutkan penelusuran pohon pada sistem file menggunakan cd ls pwd dan cat. Telusuri direktori bin, user bin, sbin, dan tmp boot. Coba kita ingin menelusuri bin, kita pakai bin. Oh, kita menelusuri kita pakai cd bin. Oh, ini disuruh apa? cd bwd bin dan, waduh banyak dong. ls, nah muncul banyak. Kita pwd, kita sedang berada di bin, kita cap, kita apa? Cap bin. Nggak bisa karena bin kan direktori. Kita cap apa gitu di sini? Ini gzip. Wah, isinya apa ini? Nggak tahu aku. Ya, balik. Malah hilang. Lalu coba ke user bin, cd user bin. Nah, sudah ke user bin. Lalu seperti tadi kita ls tampilkan semua. Lalu kita cat salah satunya apa aja ini, hd, cat hd. Nah, muncul isi dari hd tadi. Nggak bisa di close, nggak bisa dihilangin ya, di clear aja ya berarti. Kayaknya di clear aja ya. Lalu masuk ke ini sbin, cd slash sbin. Nah, kita ls, isinya seperti ini. Kita pwd, lokasinya di sini. Lalu kita cat apa? lpc, cat lpc, isinya seperti ini. Lalu tmp, cd tmp. Lalu kita pwd, lokasinya tmp di mana? Ternyata di sini. Lalu lokasi, lalu kita ls dulu, tampilin semuanya, isinya seperti ini. Wah, iya, langsung lanjut ke boot. Kita ke cd slash boot. Ini kita ls, isinya seperti ini. Lalu coba apa tadi, pwd.
ternyata di sini lokasinya. Lalu coba cat apa, VM Linux. Oh, ternyata kita nggak bisa, permissionnya nggak enak, harus pakai super user. Nggak usah lah ya, berarti ini tuh boots, di file boot ini tuh filenya bersifat rahasia ya, privat. Kayak ini tadi ls ini di temp sistem privat ini sepertinya, karena ada privatnya. Oke, seperti itu. Coba kita kembali. Lanjut ke soal selanjutnya. Telusuri direktori dev, identifikasi perangkat yang tersedia, identifikasi TTY terminal, dan ketik UIM. Siapa memilih TTY Anda? Gunakan ls-l. Berarti saya akan menggunakan cd. Lalu apa tadi? Berarti ayam ya. Nah ini ada ini. Langsung muncul seperti ini. Lalu kita juga bisa ls-l tts. Salah. Nah ini kita muncul identifikasi yang tadi, pemilih TTY Anda. Ini tuh digunakan untuk menampilkan bahwa pemilik atau owner dari perangkat ini atau terminal ini itu adalah saya sendiri. Nah ini muncul namanya VBox user, itu user saya. Sudah ya, nomor 3 sepertinya. Sudah ya. Lanjut ke nomor 4. Balik dulu. Telusuri direktori pro, tampilkan isi file interrupts device, CPU info, memory, meminfo, dan uptime menggunakan perintah cat. Dapat Anda melihat mengapa direktori proc disebut pseudo sistem yang memungkinkan akses seluruh kernel. Oke. Berarti kita menggunakan cd ke proc dulu, pindah ke proc. Lalu setelah di proc kita akan interrupts. Salah ya penulisannya. Interrupts. Nah muncul seperti ini, tampilkan isi file interrupts. Ini isinya. Lalu CPU info, cat CPU info. Nah muncul seperti ini di CPU saya. Ya seperti ini isinya. Benar ya, ini Gen 12 Intel Core i7 dan lain-lain. Lalu coba kalau meminfo cat meminfo, muncul seperti ini. Cat devices, muncul seperti ini. Memori saya yang kepake
sedikit banget ya. Dapat ini memori total yang saya pakai di sini cuma ada 6 GB karena saya batasin di ininya virtual boxnya. Dan uptime coba get time. Nah ini tuh uptime-nya. Dapatkah Anda melihat mengapa direktori proc disebut pseudo system? Mengapa disebut pseudo system? Karena file-file yang tadi ada di proc ini itu tidak benar-benar ada dalam hard disk. Ini kan kayak jendela ilusi gitu yang diciptain sama kernel buat nunjukin status perangkat keras yang sedang diproses secara real time. Jadi nggak benar-benar ada. Makanya ini tuh ada ini prosesor saya, info prosesor saya, info RAM saya dan lain-lain. Nggak benar-benar ada. Makanya kalau apa itu ukuran file di sini biasanya itu 0 bytes ya. Kalau tertulis ini ada yang 0 bytes. Bukan ya, ini penggunaan. Pokoknya file ini tuh isinya kata-kata itu 0 bytes. Karena seperti ilusi. Nah, oke, saya langsung lanjut saja ke soal nomor 5. Tadi sih kita sudah membuat user lain ya, karena di sini perintahnya ubahlah directory home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Nah, kita sudah bikin. Nah, kita cek dulu menggunakan cd titik sama cd titik. Nah, sudah di home, lalu kita ls. Nah, ini Anda sedang berada di VBox user ini, kita menggunakan akun ini, lalu kita pengen mengecek tamu. Mengeceknya di sini disuruh menggunakan cd username. Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Ikut username cd tamu, username-nya tamu. Nah, permission denied. Kenapa? Karena kita sudah pakai user lain dan kita itu sesama user nggak bisa akses dong user lain dong. Kalau mau akses user lain kita bisa menggunakan root. Caranya gimana? su root ini. Nah, baru bisa kita ke home, masuk ke home dulu, cd home, cd tamu, ke home nya tamu ya gitu, sudah di home sih. Nah, ini baru kita bisa masuk ke usernya si tamu. Kalau mau balik kita bisa langsung ke ini ya, ke cd home. Nah, home, lalu user kita yang tadi VBox, pakai slash VBox user, kembali. Ini kebanyakan spasi ya. Enggak. Nah. Oh iya, kebanyakan spasi. Nah, udah, kita kembali lagi ke yang awal tadi. Oke, keluar dari root aja. Lalu selanjutnya nomor 6, ubah kembali ke direktori home Anda. Ini sudah di home. Bentar, kita bisa begini kalau mau ke home. Nah, tadi sudah di home. Nah, ini kita bisa menggunakan ini. Sama saja ya. Sudah di home. Lalu buat subdirectory work and play. Berarti kalau buat subdirectory kita seperti tadi, kita menggunakan macdir atau macdirection. Apa itu? Work and play. Nah, ini ada work dan ada play. Hapus subdirectory work.
Kalau hapus itu kita menggunakan rm atau remove. Kita remove word, rm dir atau remove direction. Kalau rm aja itu untuk file ya. Nah, ini sudah kita remove, kita cek ls, sudah gak ada wordnya. Selanjutnya apa itu? Copy file etc passwd ke directory home anda. Berarti kita menggunakan cp/etc atau passwd, lalu tujuannya ke directory home. Berarti ke ini aja, langsung ini aja ya, bisa nggak? ls. Nah, ini sudah ada passwd. Coba saya tampilkan passwd. Nah, seperti ini isinya passwd. Lalu apa? Pindahkan ke subdirectory play. Berarti passwd tadi kita pindahkan ke play. Kita cek dulu passwd, berarti kita move ya, kita menggunakan move passwd ke play ls. Nah, sudah tidak ada. Coba cd play, kita cek play terus ls. Nah, sudah di sini cd-nya, passwd-nya. Lalu ubahlah subdirectory play dan buat symbolic link dengan nama terminal yang menunjuk ke perangkat TTY. Berarti ini tuh ini ya, menggunakan cd play. Sudah di play ya, sudah di play. Belum ya, cd play. Nah, setelah itu langsung kita linkkan link main.s softlink t pts 0 terminal ini kah. Lalu nah iya, sudah. Apa yang terjadi jika melakukan hardlink ke perangkat TTY? Kalau pakai hardlink itu error ya, karena tidak, hardlink itu tidak diizinkan untuk dibuat untuk tipe file device. Kayak terminal ini kan, terminal kan isinya device gitu, nantinya error karena sistemnya kan sudah pakai ini, pakai terminal buat jalanin sistem ini. Kalau pakai hardlink kan dia itu kopinya itu benar-benar sama ya, sampai kode-kodenya itu sama. Kalau kalau yang soft itu enggak. Enggak bisa ya, enggak bisa di ini tiket. Oh iya kan, link. Coba buat file, kita lanjut ke nomor 12. Buat file bernama hello.txt yang berisi kata hello world. Dapatkah Anda gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Berarti coba kita echo untuk hello world tadi ya, hello world ke ini, dibelokkan standar output ke hello.txt. Masih di play ya, masih di play ya gitu. Pengen pindah aja lah hello.txt nya ke awal, ke home. Nah, hello.txt yang di sini. Lalu gunakan cp menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama. Bisa jika mengetik cp maka program akan berhenti. Cp hello text to owner, cp terminal hello2.txt. Nah, ini terminalnya di sana ya, terminalnya yang di awal tadi. Berarti kita memang benar
bikin hello nya di itu. Nah, cp tadi di mana? Play terminal hello 2.txt. Balik lah. Apa kita perlu touch dulu? Touch hello 2.txt. cp play terminal. Sebentar Nah, ya harus begini. Berarti nggak bisa ya kalau di luar. Nah, ini tuh dia diem dulu sebentar karena ada perangkat input keyboard ya. Kalau saya mengetik hello world lalu selesai Ctrl D, maka hasilnya file yang tadi yang hello 2 itu akan terisi file yang baru saja saya ketik tadi, ya enggak sih? Coba hello 2.txt cut. Nah iya, berarti seperti itu ya. Ini tadi sepertinya ada sedikit kesalahpahaman untuk saya ya. Saya mencoba problem solving sendiri. Dan ternyata harus begini caranya ketemu. Kenapa bisa begitu? Karena terminal ini, menurut teori saya ya, terminal ini tuh juga berisi inputnya, perangkat input keyboard. Jadi dia itu juga bisa ya kalau cp terminal hello itu, maka sama saja kayak cat ini, kayak cat seperti ini ke hello, kayak begitu. Oke. Lanjut ke, aduh, baterai ini saya habis ya, baterai headset saya habis. Coba langsung lanjut ke nomor 13, copy hello txt ke terminal. Apa yang akan terjadi? Coba cp hello.txt ke terminal, berarti ke terminal. Oh, berarti hello world dari dalam file itu akan langsung ditampilkan, akan langsung dicetak ke layar, begitu ya. Berarti kita itu melempar copy ke dalam perangkat output layar agar efeknya sama persis seperti menggunakan perintah cat.
Ya kayak tadi ya, kayak yang baru saja saya sebutkan tadi, ternyata sama kayak menggunakan cat hello.txt begini, sama aja. Oke, langsung lanjut ke nomor 14. Masih direktori home. Copy seluruh direktori play ke direktori bernama work menggunakan symbolic link. Symbolic link berarti kita ke CD dulu, kita ke awal dulu, kita ke home. Nah, lalu kita menggunakan ini ln -s ya, seperti tadi play work. Apakah bisa ya begini? Tapi worknya kan udah kita hapus ya, ke direktori bernama worknya bukannya kita hapus ya tadi. Oh, masih bisa ya. Oh iya, muncul ya kalau di LNS ini. Oke. Oh iya, karena tadi ini tuh jadi jalan pintas ya, kayak work itu kan tadi kan direktori biasa, work sudah kita hapus, berarti gak ada direktori. Jadi sekarang work ini bukan direktori tapi kayak link gitu, shortcut jalan pintas. Kalau saya buka work, harusnya isinya itu sama persis seperti play. Coba kita ls work. Nah iya bener, isinya sama persis seperti play, seperti itu. Lalu selanjutnya nomor 15, hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Berarti kita pakai rf karena nggak pandang bulu. Istilahnya nggak pandang bulu ya, karena kalau kita pakai rm yang biasa itu pasti nggak bisa karena ada isinya. Nah, sudah hilang. Coba cek di ininya, di apa itu tadi, play ya, apa cd play. Nah, masih ada, yang hilangannya worknya aja. Oke, sepertinya sudah habis praktikum kita, percobaan praktikum kita. Saya akhiri. Apabila saya ada salah kata atau mungkin kurang sopan atau suara saya tidak terlalu terdengar, mungkin karena suara saya serak, masih puasa, mohon dimaafkan ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.